بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, walillahil hamd, atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita, kita dapat berkumpul via Clubhouse ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua dalam menuntut ilmu ini. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari keagungan ilmu yang ditulis oleh Syekh Salih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dan hari ini Masya Allah tinggal 2 bab lagi kita menyelesaikan insyaallah ta'ala kitab ini. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk simpul ke 19, dan insyaallah ta'ala minggu depan kita akan menyelesaikan kitab ini, simpul yang ke-20. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-ma'qid at-tasi' 'ashar. Berkata muallif dalam kitabnya simpul ke-19 atau bab ke-19, tentang apa itu? Syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Syaghaful qalbi bil ilmi. Syaghaful qalbi bil ilmi ini syiddatu mahabbatihi. Syiddatu mahabbatihi lil ilm. Syiddatu mahabbatihi lil ilm. Seseorang mencintai ilmu ini dengan sangat luar biasa. Itu syaghaf. Kata-kata syaghaf ini syaghafu bil ilmi atau syaghafu al-qalbi bil ilmi. Ketika hati seseorang mencintai ilmu agama Allah ini dengan sangat luar biasa cintanya. Dan ini jelas mauhibah ilahiyah, ya ikhwan. Mauhibah ilahiyah. Seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan. Jadi ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ada seseorang yang memang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri-diri mereka itu kecintaan kepada ilmu luar biasa, Masya Allah. Bahkan kecintaan kepada ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri-diri mereka melebihi kecintaan orang-orang yang cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya, cinta kepada dunianya. Gak ada apa-apanya itu, ikhwan, dibandingkan dengan seseorang yang Allah berikan kecintaan kepada dirinya tentang cinta ilmu. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah para ulama salaf dahulu dalam mereka menuntut ilmu, contohnya dalam mereka rihlah fi talabil ilm, mereka berjalan untuk menuntut ilmu. Bayangkan satu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu arda, berjalan dari Madinah ke Syam, perjalanan 1 bulan. Coba untuk bayangkan, ikhwan.
Mungkin kita bacanya gampang ya. Oh, perjalanan 1 bulan, jalan dari Madinah ke Syam untuk cari satu hadis. Oh, gitu doang. Coba kita praktekkan. Bisa nggak kita seperti itu? Subhanallah. Berapa banyak manusia-manusia yang ternyata Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak berikan kenikmatan, kelezatan, kecintaan dalam ilmu agama Allah ini, ikhwan. Bahkan yang na'udzubillah min dzalik, untuk mencari atau menuntut ilmu agama saja sama sekali nggak terpikirkan oleh diri mereka. Betul nggak, ikhwan? Coba antum lihat di luar sana. Berapa banyak orang-orang manusia-manusia, kaum muslimin, kita nggak bicara orang-orang kafir dan sebagainya, kaum muslimin, yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan ke dalam hati mereka pemberian satu kenikmatan ini. Dan ternyata Allah berikan kepada sebagian yang lain pemberian kenikmatan satu nikmat ini. Syaghaful qalbi bil ilm. Shiddatu mahabbatihi lil ilm. Sangat cintanya kepada ilmu, luar biasa, Masya Allah. Dan ini kenikmatan, ikhwan. Minta kepada Allah benar-benar, ikhwan. Minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla karuniakan ini kepada kita. Agar Allah karuniakan kecintaan dalam hati kita, benar-benar cinta kepada ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang Allah anugerahkan kepada para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu. Yang menjadikan saya contohkan tadi, subhanallah. Mencari satu buah hadis, perjalanan 1 bulan, yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang luar biasa alimnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Itu satu contoh dari sekian banyak contoh yang sangat luar biasa. Yang kalau kita sebutkan satu persatu, nggak akan pernah selesai kita menyebutkannya, ikhwan. Dan mungkin kita akan menggeleng-gelengkan kepala kita, kok ada manusia-manusia seperti itu? Allahu Akbar. Itu saking apa? Luar biasanya orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kecintaan ilmu kepada diri mereka. Dan ini nikmat. Nikmat, ikhwan, subhanallah. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala disebutkan oleh salah seorang muridnya. Coba untuk bayangkan ini. Ini kalau Jabir bin Abdullah jauh dulu para sahabat, betul ya? Nah sekarang, zaman sekarang nih, siapa itu? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salah satu muridnya bercerita. Bercerita. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala sabrihi wal jillihi fi talabil ilm. Di antara yang menunjukkan tentang kesabaran dan kegigihan Syekh dalam menuntut ilmu, disebutkan anna Syekh Nasir sa'ada 'ala as-sullam fil maktabah adh-dhahiriyah. Suatu ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala naik ke tangga di perpustakaan Dhahiriyah di negeri Damaskus pada saat itu. Perpustakaan Damaskus, Dhahiriyah. Untuk apa? Liya'khudha kitaban makhtutat. Untuk mengambil salah satu kitab manuskrip makhtutat. Lihat, kalau antum pernah ngelihat maktabah yang besar, ikhwan, itu kalau mau ngambil kitab yang atas itu pakai tangga. Pakai apa? Tangga. Nah, Syekh untuk ngambil manuskrip ke atas itu pakai tangga. Naik ke atas, tangga. Selesai, ketika sampai ke atas, lagi ngambil kitab manuskrip tersebut, makhtutat tersebut, fatanawalal kitab wa fatahahu. Kemudian ketika beliau mengambil kitab tersebut, beliau buka, beliau baca. Apa yang terjadi? Fabaqiya waqifan 'ala as-sullam yaqra'u fil kitab li muddati tazid 'ala 6 sa'at. Allahu Akbar. Beliau tetap berdiri di atas tangga tersebut membaca kitab dari manuskrip tersebut lebih daripada 6 jam. Berapa, ikhwan? Bukan 6 menit, bukan 6 detik. 6 jam lamanya. Beliau duduk atau beliau di atas tangga tersebut saking asyiknya, saking nikmatnya membaca kitab manuskrip tersebut, satu demi satu lembar beliau baca, satu demi satu lembar, sampai dirinya 6 jam disebutkan. Lezatnya ilmu agama yang Allah berikan kepada beliau. Allahu Akbar. Pernahkah kita mendengar sahabat-sahabat kita yang belajar ilmu dunia luar biasa berjam-jam, betul ya? Atau orang-orang yang mungkin mengotak-atik rumus matematika berjam-jam dengan kenikmatan yang luar biasa. Atau dengan rumus-rumus kimia ataupun fisika berjam. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan lezatnya ilmu yang mereka pelajari tersebut. Kan gitu ya?
Pertanyaan besarnya adalah, apakah Allah Azza wa Jalla telah berikan kenikmatan ilmu, lezatnya ilmu ketika kita belajar ilmu agama, ya ikhwan. Ketika kita membaca kitab, ketika kita menghafal Al-Quranul Karim, ketika kita menghafal hadis Nabi SAW, menghafal perkataan ulama, menghafal ilmu agama, mempelajari, memutalaah tentang kitab-kitab para ulama terdahulu. Berapa banyak dari kita baru sejam atau nggak nyampe sejam, subhanallah. Sudah luar biasa capeknya usahakan. Ini 6 jam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berdiri di atas tangga, bayangkan. Allahu Akbar, Allahu Musta'an, Allahu Akbar. Betapa jauhnya dari kita, dari para ulama, ikhwan, subhanallah. Maka benarlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan apa? Wala raiba anna ladzatal ilmi a'zamul ladzat. Tidak pernah diragukan lagi tuh bahwasannya kelezatan ilmu itu adalah sebesar-besar kelezatan. Sebesar-besar kelezatan. A'zamul ladzat, kata beliau. Wal ladzatu allati tabqa ba'dal maut, dan kelezatan itu tuh, kelezatan ilmu itu tuh akan tetap ada setelah kita meninggal. Allahu Akbar. Wa tanfa'u fil akhirati hiya ladzatul ilmi billah wal 'amalu lahu. Dan akan bermanfaat di akhirat ialah kelezatan ilmu kepada Allah dan beramal dengannya. Apa itu? Wa huwal imanu bihi. Dan itu adalah beriman kepadanya, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat lezatnya ilmu. Syahid dari bahasan kita, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, lezatnya ilmu itu sebesar-besar kelezatan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Allahu Akbar. Cerita yang sangat luar biasa dari Imam Al-Mubajjal, Al-Imam At-Tabrani, ma'ruf insyaallah. Dulu kita punya kitab Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Kabir, betul ya? Nama beliau Sulaiman ibn Ayyub At-Tabrani, Asy-Syami, dari Syam rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di jilid yang ketiga menyebutkan tentang kisah yang menakjubkan tentang satu kisah ulama salafin ini, yaitu apa? Al-Imam At-Tabrani. Dikisahkan dari seorang yang bernama Ibnul Amid. Ibnul Amid, beliau berkata nih, aku nggak pernah mengira di dunia ini, kata beliau nih, aku nggak pernah mengira di dunia ini ada yang lebih nikmat, lebih lezat, melainkan enaknya menjadi seorang menteri. Seperti keberadaanku sekarang. Jadi Ibnul Amid ini ternyata menjadi seorang menteri zaman itu tuh. Jadi aku nggak pernah mengira di dunia ini ada yang lebih nikmat, ada yang lebih lezat, melainkan enaknya menjadi seorang menteri seperti keberadaanku sekarang ini, kata Ibnul Amid nih. Ya antum kalau jadi menteri luar biasa, semua fasilitas luar biasa, dihormati orang dan lain sebagainya, betul ya? Apapun yang antum inginkan, mungkin masalah dunia dapat dan lain sebagainya. Itu baru menteri, belum raja, belum presiden dan lain sebagainya, kan gitu ya. Itu baru menteri. Tapi beliau melanjutkan nih. Sampai pada suatu ketika, kata Ibnul Amid nih, sampai pada suatu ketika aku melihat sebuah diskusi ilmiah. Diskusi apa? Ilmiah antara At-Tabrani dengan Al-Ja'ani. Al-Ja'ani ini Al-Imam Abu Bakar Al-Ja'ani. Imam At-Tabrani dengan Al-Imam Al-Ja'ani. Di hadapanku, kata Ibnu Amid. Al-Imam At-Tabrani, kata beliau, sering mematahkan perkataan lawan debatnya dengan hafalannya yang luas dan banyak. Ma'ruf, Imam At-Tabrani luar biasa hafalannya, Masya Allah. Sedangkan Imam Abu Bakar Al-Ja'ani ini biasanya mampu mendebat lawannya, mengalahkan debat lawannya ini dengan kecerdasan yang Allah berikan, kecerdasan, Masya Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Amid, ketika mereka sedang berdiskusi ilmiah, maka sampai terdengar suara masing-masing agak meninggi. Subhanallah, saking serunya mereka berdebat ilmiah sampai suaranya agak meninggi nih, tanpa disadari. Kemudian sampai Al-Imam Abu Bakar Al-Ja'ani mengatakan kepada beliau, saya memiliki sebuah hadis yang tidak ada di kolong langit ini yang mempunyainya melainkan saya. Jadi Al-Imam Abu Bakar Al-Ja'ani meyakini sebuah hadis ini nggak ada yang tahu kecuali saya di kolong langit ini nih. Maka beliau menjawab, sebutkanlah coba hadisnya. Lantas dia memulai menyebutkan sanadnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah. Dia berkata,
telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya secara sempurna. Maka berkatalah Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, saya adalah Sulaiman bin Ayyub. Kan namanya tadi apa? Sulaiman bin Ayyub At-Tabrani Asy-Syami. Dari negeri Syam. Namanya Sulaiman bin Ayyub Imam Tabrani. Sulaiman bin Ayyub. Nah, Al-Imam Al-Ja'ani menyebutkan tadi itu, telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah, dia berkata, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub. Kemudian menyebutkan apa? Hadisnya secara sempurna. Imam At-Tabrani langsung mengatakan, saya adalah Sulaiman bin Ayyub. Dan dari sayalah Abu Khalifah itu mendengar hadis tersebut. Dia mendengar dengan ijazah yang tinggi dari saya tuh. Allahu Akbar. Maka Imam Abu Bakar Al-Ja'ani menjadi merah mukanya, subhanallah. Karena beliau dengan yakinnya tadi itu mengatakan, nggak ada satu hadis yang saya ketahui di kolong ini kecuali saya nih. Subhanallah. Ternyata yang meriwayatkan hadisnya diantaranya Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala. Ibnul Amid mengatakan apa? Setelah menyebutkan kisah ini nih, saya berandai-andai, kata Ibnul Amid nih. Sekiranya tidak menjadi menteri seperti sekarang, tetapi menjadi Al-Imam At-Tabrani yang merasa bahagia seperti kebahagiaan yang didapatkan pada saat itu. Allahu Akbar. Ini bagaimana mendapatkan kenikmatan dari masalah ilmu tuh. Ini bukan masalah mendapatkan kenikmatan dari menang debat ya, bukan itu maksudnya. Tapi mendapatkan kenikmatan dari apa? Ilmu itu menjadi syahid dari bahasan kita, kata para ulama. Dan ingat ya ikhwan, ketika kita mendapatkan atau dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla lezatnya belajar ilmu agama, apalagi lezatnya dan manisnya iman, amal yang saleh berguna bagi diri kita dan masyarakat, ini tidak menjadikan diri kita harus apa? Harus menjadi ustaz. Enggak. Tidak menjadikan diri kita harus jadi ustaz, harus jadi ulama dan lain sebagainya. Tidak. Karena setiap orang ada jalan jihadnya masing-masing ketika dia menuntut ilmu syar'i yang wajib ini, subhanallah. Nah, maka jangan menyempitkan sesuatu yang pada hakikatnya apa? Luas. Hal kita belum baca kitabnya, subhanallah, saking serunya tentang masalah tersebut. Nah, muallif berkata di dalam kitabnya, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatahu. Kejujuran dalam menuntut ilmu, kata beliau ini, akan menimbulkan rasa cinta dan juga rasa rindu. Ta'alluqal qalbi bihi. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu agama ini dengan jujur, dia menuntut ilmu agama ini dengan jujur, dengan ikhlas, dengan benarnya niat, maka itu pasti akan menimbulkan rasa cinta dan rindu kepada ilmu agama ini, ikhwan. Pada apa? Ilmu agama ini. ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. Dan kata beliau, tidaklah seseorang itu bisa meraih derajat ilmu sampai kelezatan terbesarnya itu ada pada ilmu. Jadi kelezatan terbesarnya tersebut ada pada apa? Pada ilmu itu sendiri. Allah berikan kenikmatan, Masya Allah. Dan beliau memberikan, perhatikan kata-kata ini. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Dan seseorang bisa merasakan kelezatan ilmu ini dengan 3 perkara, kata beliau. Dengan 3 perkara, dzakaraha Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim, seperti dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ahaduha, yang pertama, perhatikan ada 3 hal nih, ikhwan. Kalau kita ingin dapatkan kenikmatan ilmu, lezatnya ilmu, mencintai ilmu dengan sepenuh hati kita, harus ada 3 hal ini ketika kita nuntut ilmu nih, ikhwan. Apa itu? Yang pertama, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, badlul wus'i wal juhdi. Badlul wus'i wal juhdi. Mengerahkan segala kemampuan untuk ilmu. Mengerahkan segala kemampuan untuk apa? Ilmu. Jadi harus ada pengorbanan, harus ada apa? Mengerahkan upaya yang memang dia miliki dalam menuntut ilmu ini. Jadi nggak bisa tuh kita nuntut ilmu hanya waktu sisa, nggak ada ceritanya tuh, ikhwan. Tapi kita menyisakan waktu atau khusus meluangkan waktu untuk nuntut ilmu. Ini yang pertama. Pengorbanan atau kemudian apa? Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan ilmu, atau pengorbanan dalam untuk mendapatkan ilmu itu harus butuh pengorbanan. Harus mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita mengerahkan segala kemampuan kita sepenuhnya, ilmu itu akan memberikan kepada kita setengahnya. Apalagi di bawah itu.
Betul ya? Ini yang pertama. Mengerahkan segala kemampuan atau pengorbanan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, thani wa tha wa thaniyaha, yang kedua sidqut talab. Yang kedua kejujuran dalam mencari ilmu itu harus jujur, ikhwan. As-sidqu ma'allah. Harus jujur ketika mencari ilmu. Harus jujur, subhanallah. Orang yang jujur niatnya, orang yang jujur benar-benar dalam menuntut ilmu, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kenikmatan bagi dirinya dalam masalah ilmu. Bahkan ini dalam segala hal, ikhwan. Dalam segala hal. Ketika orang niatnya jujur, misal. Kisah yang ma'ruf ya, dari seorang Arab Badui kan, yang ikut jihad dengan Nabi SAW, kemudian dikasih ghanimah, dari hadis yang panjang itu kan. Arab Badui itu tiba-tiba datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW, aku masuk Islam, hijrah, berjihad kepadamu ini bukan untuk dapatkan ini nih, bukan untuk dapatkan harta seperti ini. Padahal ternyata itu memang ghanimah yang diberikan Nabi kepadanya, memang bagiannya kan gitu. Tapi kata dirinya, aku masuk Islam, ikut jihad dengan dirimu bukan untuk dapatkan ini. Karena kita tahu bersama orang Arab Badui ini jujur saklek kan gitu ya. Tapi aku ikut dengan dirimu agar aku terkena anak panah di sini. Dia nunjuk persis di lehernya tuh. Sampai keluar ke sini. Dan aku mati syahid di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? In tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu. Maksudnya apa? Kalau benar-benar engkau jujur mengatakan ini nih, Allah Azza wa Jalla akan berikan cita-cita kepadamu. Apa yang engkau cita-citakan tersebut. Dan ternyata benar. Ketika terjadi peperangan kembali, didatangkan Arab Badui tersebut, Rasul sampai bertanya, ahuahu, apakah dia nih orang yang mengatakan kemarin itu tuh? Betul Rasulullah, kata para sahabat. Kata para sahabat, anak panah itu benar-benar tepat menempel seperti yang ditunjukkan oleh jarinya di lehernya. Tidak meleset sedikit pun, lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fasadaqallah. Dia telah jujur kepada sadaqallah, dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya. Allahu akbar. Kemudian orang tersebut diberikan jubah apa? Dikafani dari jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mensalatkannya sampai kemudian mengatakan, ya Allah, orang ini keluar untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah, dan aku akan menjadi saksi untuk dirinya nanti di hari kiamat. Allahu akbar. Ya jujur. Di antaranya ini sidqut talab. Wajib jujur ketika kita nuntut ilmu. Wajib ada kejujuran ketika kita mencari ilmu ini. Yang ketiga, sihhatun niyah wal ikhlas. Sihhatun niyah, kebenaran niat dan ikhlas. Itu benarnya niat dan ikhlas. Jadi niatnya harus benar nih, ikhwan. Benarnya niat dan apa? Dan harus ada keikhlasan. Jadi tiga ini nih, ikhwan. Tiga hal ini nih. Harus mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Dengan kata lain harus ada pengorbanan. Yang kedua harus ada kejujuran ketika mencari ilmu ini kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga niatnya harus benar dan ikhlas ketika dia menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala menambahkan nih. Yang keempat berarti nih. Kalau kita bisa masukkan yang keempat. Wala tatimmu hadhihi al-umur ats-tsalatsa illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Dan ketiga perkara yang di atas tadi itu enggak akan pernah sempurna kecuali dengan apa? Mengeluarkan segala sesuatu yang menyibukkan dari hati. Nah, ini yang keempat berarti nih. Menyingkirkan segala sesuatu yang menyibukkan hatinya dalam menuntut ilmu. Jadi dia harus singkirkan segala hal, segala sesuatu yang ternyata itu dapat menyibukkan hatinya dalam menuntut ilmu. Contohnya apa? Dunia paling jelas, betul ya? Dunia paling jelas ya, ikhwan. Subhanallah. Berapa banyak saya lihat depan mata kepala saya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan. Ini sebagai ibrah pelajaran ya. Berapa banyak orang-orang di Madinah. Di Madinah, perhatikan, Madinah Munawwarah. Al-Madinah An-Nabawiyah, kata Nabi SAW. Allah berikan kenikmatan untuk bisa nuntut ilmu di sana. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla berikan cobaan, ujian kepada orang-orang tersebut. Apa ujiannya? Masalah dunia. Fulus. Berapa banyak ternyata sampai kemudian apa?
kuliahnya dia tinggal, untuk ilmunya tidak duduk di Masjid Nabawi dan lain sebagainya, tidak duduk di majelis ulama, hanya sibuk dengan fulus dan lain sebagainya, hanya sibuk mungkin dengan travel dan lain sebagainya, perdagangan ini itu. Sayang banget, luar biasa, ikhwan, luar biasa. Berbanyak orang di luar sana yang mendamba-dambakan untuk bisa menuntut ilmu di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang tersebut Allah berikan kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu di kota Nabi, tapi dia menyia-nyiakannya. Kan sayang, luar biasa. Lihat ini. Dia tidak menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menyibukkan hatinya dalam menuntut ilmu. Contohnya ini. Contohnya apa? Masalah dunia. Dunia bahaya luar biasa, ikhwan. Sangat luar biasa berbahayanya ketika seseorang menggilai dunia. Naam, subhanallah, dalam masalah ini. Allah. Belum kita bicara masalah fitnah syubhat. Baru itu tadi syahwat dan lain sebagainya, subhanallah. Jadi dia harus menyingkirkan segala sesuatu yang menyibukkan hatinya dalam menuntut ilmu. Segala sesuatu yang bisa memalingkan hatinya dari menuntut ilmu syar'i harus dia singkirkan, harus dia jauhkan itu semua tuh dari hatinya, baru dia bisa dapatkan. Nah, ini 3 dari yang dikatakan Ibnu Qayyim ditambah oleh 1 syekh nih. Nah, ditambah 1, 4 hal yang sangat luar biasa ketika kita ingin mendapatkan lezatnya ilmu, Masya Allah. Kemudian muallif juga berkata, "Inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan wal hukmi allati tattali'u 'ilaiha nufusun katsirah." Beliau mengatakan sesungguhnya kelezatan ilmu itu melebihi kelezatan kekuasaan dan juga jabatan yang justru banyak orang berkhayal dan bercita-cita untuk menggapainya. Betul nggak, ikhwan? Allati tattala'u ilaiha nufusun katsirah. Subhanallah, benar banget ini. Intinya banyak orang yang bercita-cita, berkhayal untuk apa? Untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut, kekuasaan tersebut. Bahkan beliau mengatakan wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirah. Bahkan untuk mendapatkan cita-citanya tersebut dia menghabiskan banyak hartanya. Benar nggak, ikhwan? Orang yang ingin duduk di kursi hangat, tergantung persepsi manusia. Ada yang mengatakan kursi panas, ada yang mengatakan kursi hangat, ada yang mengatakan kursi empuk dan lain sebagainya. Dia habiskan hartanya luar biasa, ujung-ujungnya gigit jari, nyesel. Sahih? Itu terjadi benar-benar, ikhwan. Terjadi luar biasa. Dan itu berkali-kali, subhanallah. Betul ya? Ketika ada pemilihan ini, dan sebagainya. Setelah itu insya Allah ta'ala rumah sakit jiwa penuh setelah itu. Ini benar-benar terjadi, ikhwan. Untuk lihat di berita-berita coba. Dan benar ini, subhanallah. Padahal ternyata kata Syekh, inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan wal hukmi allati tattala'u ilaiha nufusun katsira. Bayangkan. Sesungguhnya kelezatan ilmu, kalau orang tahu nih, ikhwan, bagaimana nikmatnya kelezatan ilmu, ternyata itu mengalahkan kelezatan kekuasaan, jabatan, yang ternyata banyak orang-orang yang berhayal atau bercita-cita untuk bisa mendapatkan itu semua tuh, untuk mendapatkan apa? Kekuasaan atau jabatan tersebut. Bahkan bukan cuma hartanya habis, na'udzubillah min dzalik. Disebutkan oleh beliau wa tusfaku dima'un ghazirah, na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai dia rela menumpahkan darah demi meraihnya. Rela untuk menumpahkan darah untuk bisa dapatkan kekuasaan dan jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi subhanallah. Ini disebutkan oleh subhanallah. Nah, kemudian beliau menceritakan tentang apa? Salah satu khalifah di zaman Abbasiyah yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abbasiyah yang sangat masyhur, luar biasa, yang memiliki kekuasaan dari timur dan barat. Betul ya, terbentang dari timur dan barat, luar biasa. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini ditanya, seorang khalifah ini ditanya nih, hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu? Apakah ada kelezatan dunia yang engkau belum rasakan? Yang ditanya siapa nih? Khalifah, bayangkan ikhwan. Khalifah Abbasiyah, salah satu khalifah Abbasiyah yang mempunyai kekuasaan luar biasa antara timur dan barat, luar biasa. Ditanya oleh seseorang, hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu? Ada enggak kelezatan dunia yang belum engkau rasakan nih? Apa kata beliau? Faqal, beliau mengatakan, wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkihi. Allahu akbar, subhanallah. Beliau mengatakan apa? Sang khalifah menjawab dari kursi singgasana kerajaannya nih.
Maksudnya apa? Ketika dia disebutkan oleh Syekh seperti ini, dia lagi di atas kursi singgasana yang sedang luar biasa besarnya gitu, maksudnya saking luar biasanya, subhanallah. Maka beliau menjawab, apa itu? Baqiyat khaslatun. Dia menjawab ada satu. Ada satu yang belum nih. Ada satu belum kenikmatan aku belum rasakan di dunia ini. Apa itu? An aq'uda ala mistabah. An aq'uda ala mistabah. Aku duduk, mistabah itu apa? Di atas kursi pengajar lah. Aku duduk di atas kursi pengajar, wa hauli ashabul hadis. Sedangkan di sekelilingku ini ada penuntut ilmu hadis, ai tullabul ilm, itu maksudnya para penuntut ilmu. Fa yaqul mustamli man dzakarta rahimakallah, subhanallah. Kemudian seseorang mendikte riwayat yang bertanya, riwayat siapa ini? Man dzakarta rahimakallah. Riwayat siapa ini? Benar Allah merahmati. Maksudnya apa? Beliau mengatakan, ada satu kenikmatan yang ternyata aku belum dapatkan ketika aku duduk di satu kursi pengajaran, satu kursi apa? Satu kursi pengajar, sedangkan aku dikelilingi oleh penuntut ilmu syar'i, kemudian seorang pendikte riwayat bertanya kepadaku, ini riwayat siapa? Nama Allah merahmati. Bayangkan, subhanallah. Yani fayaqul haddatsana fulan, qala haddatsana fulan wa yasuqul ahadits al-musnadah. Sehingga sang khalifah bisa menjawab haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, sehingga tersambung periwayatannya. Ini yang ternyata belum didapatkan oleh siapa? Abu Ja'far Al-Mansur, Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, perhatikan ikhwan. Ini luar biasa. Ternyata seorang khalifah mendambakan ketika dia bisa ngajar, bayangkan. Dia bisa apa? Ngajar, di sekelilingnya ada seorang penuntut ilmu, kemudian yang bertanya tentang masalah hadis, dia bisa menjawabnya dan lain sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Betapa nikmatnya ketika seseorang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau mengatakan mencintai ilmu atau mencintai orang yang berilmu. Perhatikan dua nih. Mencintai ilmu agama, ilmu syar'i, atau mencintai orang yang berilmu tentang ilmu agama. Itu merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Cinta kepada ilmu agama ini itu sudah masuk ibadah. Cinta kepada orang yang berilmu aja itu sudah termasuk ibadah. Dan memang pasti beda, ikhwan. Allah Azza wa Jalla pasti akan masukkan ke dalam hati-hati manusia. Jelas hati-hati manusia yang baik ya. Kecintaan kepada orang-orang yang berilmu. Coba ada satu orang misalnya di satu wilayah. Satu orang ini berilmu, orang yang saleh, Masya Allah. Memberikan bantuan kepada umat, Masya Allah luar biasa. Memberikan manfaat kepada umat dari ilmunya dan lain sebagainya. Maka insya Allah ta'ala fitrah manusia yang lain akan mencintai orang ini, betul ya? Sebaliknya, kalau ada satu orang yang fajir, berbuat maksiat, kedurhakaan kepada Allah dan lain sebagainya, fitrah manusia di sekelilingnya tersebut akan membenci orang ini. Jauh-jauh engkau. Itu balak nih. Karena datang balak kepada anak. Kan pasti seperti itu, subhanallah. Allahu Akbar. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ilmu ini adalah apa? Warasatul anbiya. Ilmu ini warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah apa? Pewarisnya para nabi. Dikatakan pewarisnya para nabi, kenapa? Menunjukkan dekatnya kedudukan mereka kepada nabi dan rasul. Dalam artian apa, ikhwan? Tingkatan setelah para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mengambil ilmu mereka dan menyebarkannya di kalangan manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kenikmatan besar, ikhwan, ketika Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan ini kepada kita. Kenikmatan luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, apa kata-kata beliau? Perhatikan, ini luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka enggak ada kebaikan untuknya. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama ini nih, enggak ada kebaikan untuknya, enggak ada kebaikan bagi dirinya itu ketika dia tidak mencintai ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan apa? Hubbul ilm, mencintai ilmu dan para penuntut ilmu merupakan asas dari segala ketaatan. Sedangkan mencintai dunia, harta dan para pencarinya
merupakan asas dari segala keburukan. Allah, benar banget ini, ikhwan. Sahih, benar. Kalau antum cinta kepada ilmu agama Allah, dan ilmu tersebut jelas bermanfaat, antum cinta kepada para penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, insyaallah ta'ala ilmu tersebut dan para penuntut ilmu itu akan mengarahkan diri antum ke surga Allah. Kan gitu ya, jelas ya. Tapi ketika antum mencintai dunia berlebihan, mencintai harta berlebihan, begitu juga para pencarinya luar biasa, na'udzubillah min dzalik, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah, mereka mencintai harta ini dengan cinta yang luar biasa sangatnya, itu merupakan ternyata asas dari keburukan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Bayangkan. Dia mengatakan seperti itu. Maka Syekh mengatakan, hafizahullah ta'ala, وَمَتَى عُمِرَ الْقَلْبُ بِلَذَّةِ الْعِلْمِ سَقَطَتْ لَذَّاتُ الْعَادَاتِ وَذَهَلَتِ النَّفْسُ عَنْهَا. Beliau mengatakan sungguh kelezatan ilmu ini melebihi kelezatan kekuasaan, tahta, yang sungguh tatkala kenapa jadi ke situ lagi, subhanallah. Wa mata umiral qalbu bi ladzatil ilmi saqatat ladzatul 'adat wa dhahalatin nafsu anha. Tatkala hati itu dipenuhi dengan kelezatan ilmu, maka kelezatan alami itu akan hilang dan jiwa pun akan melupakannya. Bahkan tastahilul alam ladzata bihadhihi ladzah. Bahkan dengan kelezatan ilmu, rasa sakit dan penderitaan itu bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ya Allah. Kalau antum baca, ikhwan, biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ini kerjaannya Allah takdirkan keluar masuk penjara. Kenapa? Karena banyak orang-orang musuh-musuhnya yang memfitnahnya. Ketika musuhnya memfitnahnya dan qaddarallah khalifah pada saat itu terfitnah dengan musuhnya, lebih condong kepada musuhnya, khalifahnya misalnya Mu'tazilah dan lain sebagainya, Syekhul Islam dimasukkan penjara. Ganti kemudian rajanya atau khalifahnya ternyata ahlu sunnah, dikeluarkan lagi Syekhul Islam dari penjara. Nanti ketika ganti lagi khalifahnya mungkin meninggal ataupun lain sebagainya, kemudian khalifah yang ini dekat kepada ulama-ulama su tadi, ulama Mu'tazilah dan lain sebagainya, maka dimasukkan lagi Syekhul Islam ke dalam penjara, difitnah lagi sama musuh-musuhnya. Jadi kehidupannya keluar masuk penjara. Tapi apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Ini luar biasa, Masya Allah. Ketika aku datang ke penjara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidaklah aku melihat orang yang paling bahagia wajahnya kecuali Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di penjara, ikhwan. Dan penjara dulu bukan kayak sekarang. Bukan seperti sekarang. Mungkin antum sekarang, luar biasa, bagus, dan sebagainya mungkin. Walaupun nggak tahu di Indonesia ya, mungkin penjaranya luar biasa, sumpah banyak, subhanallah. Tapi penjara dulu itu sampai ditanam ke dalam tanah dan lain sebagainya. Syekhul Islam hanya baca Quran tiap hari dalam penjara tersebut. Baca Quran sampai disebutkan meninggalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam penjara. Setelah beliau menghatamkan Al-Quranul Karim 70 kali lebih ketika dalam penjara tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla cabut nyawanya. Syahid dari bahasan kita apa? Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika bertemu Syekhul Islam dalam penjara, aku nggak pernah melihat orang yang wajahnya luar biasa bergembiranya melebihi Syekhul Islam ketika aku bertemu dengannya di penjara. Allahu Akbar, luar biasa. Kenapa? Karena surga telah Allah berikan dalam hati Syekhul Islam. Subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhulal jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, dia nggak akan pernah masuk surga di akhirat. Allahu Akbar. Beliau juga mengatakan apa? Inna fid dunya atyab. Sesungguhnya di dunia ini ada kenikmatan yang paling tinggi. Perhatikan ikhwan. Atyabu ma fiha. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan masakinu ahli dunia kharaju minha walam yadhuku atyabu ma fiha. Kesian penduduk dunia ini nih. Mereka keluar dari dunia ini, meninggal dunia maksudnya, tapi belum pernah merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Apa itu kenikmatan tertinggi? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintainya, wal unsu biqurbihi, nikmat ketika berdekatan dengannya, itu berdekatan dengan Allah tabaraka wa taala.
wa syauqa ila liqaihi, dan rindu untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Ini kenikmatan tertinggi di dunia, ikhwan. Mengenal Allah, mencintainya, nikmat ketika berdekatan dengannya dalam beribadah kepada Allah, beramal saleh dan seterusnya, dan rindu untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ini di antara samarat, ikhwan. Buah dari apa? Kenikmatan ilmu yang Allah azza wa jalla berikan kepada seorang hamba. Maka berdoalah kepada Allah, ikhwan. Berdoalah kepada Allah azza wa jalla agar Allah jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mencintai ilmu, mendapatkan cinta ilmu ini sepenuh hati kita, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan luar biasa. Berbagai macam kebaikan. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah azza wa jalla memberikan hikmah. Ya, hikmah dalam ayat ini ya, bisa diartikan ilmu, bisa diartikan pemahaman agama kepada seseorang, kecintaan terhadap ilmu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang Allah kehendaki tuh. Kepada orang-orang Allah inginkan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang Allah kasih hikmah ini nih, Allah kasih kenikmatan ilmu, Allah kasih pemahaman agama kepada diri mereka, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan kebaikan yang luar biasa banyaknya berlimpah. Allahu akbar. Ini kan kenikmatan luar biasa ketika orang mencintai ilmu agama, ikhwan. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mencintai ilmu ini dengan sepenuh hati kita, merasakan kelezatan ilmu ini sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan dari ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya, Allah yubarik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi soal jawab. Dan bagi yang ingin bertanya silakan menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Baik, kita coba atur sebentar teman-teman. Ada FNS 98. Kita belum bisa naik pada ya. Distorsi. Baik teman-teman, mohon bersabar sebentar. Ini sepertinya ada kendala sinyal di Ana. Bang Siron monitor, Bang Siron. Bang Siron bisa bantu untuk menaikkan penanya. Teman-teman, ini kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit untuk bersoal jawab dengan Ustadz. Ini waktu yang sangat prestisius untuk kita gunain bersoal jawab. Mana ada kendala untuk menaikkan? Suara saya terdengar, Bang? Kedengaran, Bang Siron. Bisa bantu naikin penanya, Bang Siron? Oke, Tayyip. Saya coba ya. Ini penanya pertama, FNS 98. Maaf. Ini saya coba naikin, nggak bisa ya. Baik, izin menanyakan pertanyaan tertulis dulu, Ustaz. Bismillah. Afwan, ada titipan pertanyaan. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, saya seorang perempuan. Saya ada tugas membuat video. Bagaimana jika menggunakan suara saya sendiri ya Ustadz, tapi diubah dulu menggunakan aplikasi voice changer sehingga tidak terdengar suara asli saya. Bagaimana Ustadz dengan hal ini? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Orang wanita pada hakikatnya bukan aurat, jelas. Karena hadis yang mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat adalah hadis dhaif. Tapi para ulama menyebutkan ketika seorang wanita mengeluarkan suaranya, baik dia dengan niat melembut-lembutkan suaranya atau tidak, biasanya ada aja yang terfitnah itu. Subhanallah. Biasanya ada saja yang terfitnah. Nah, ini luar biasa yang kalau seperti ini. Apalagi kemudian kalau ternyata melembut-lembutkan. Nah, saya nggak tahu kalau pakai apa tadi, aplikasi apa tuh? Apakah kemudian masih terdengar suara perempuan atau gimana tuh? Nggak paham saya. Suara voice changer Ustadz, dia kayak menekan pitch atau merubah tone sehingga suaranya tuh berganti. Misalnya kayak sekarang suaranya begini, ketika pitchnya ditekan mungkin menjadi halo Ustadz. Kurang lebih seperti itu Ustadz. Oh, nah, suara wanitanya terdengar atau enggak tuh Bang intinya?
Bisa jadi tidak terdengar sama sekali Ustaz, karena memang dirubah secara frekuensi dan beatnya Ustaz. Kalau tidak terdengar sama sekali, wallah alam, insyaallah taala yang seperti itu masih aman mungkin kelihatannya. Tapi kalau suara wanita yang memang asli, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari karena ada saja subhanallah tuh. Dan Islam agama yang saddud dzari'ah. Islam ini agama yang saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Menutup segala kemungkinan atau segala jalan yang menjadikan seseorang dapat menuju kepada perbuatan dosa. Itu saddud dzari'ah, ditutup semua dalam Islam. Ya, segala perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram itu ditutup dalam Islam. Itu namanya saddud dzari'ah. Maka lebih ahsan bagi seorang wanita ketika seperti ini, walaupun saya katakan tadi, suara seorang wanita bukan aurat sahih. Kalau dia melembut-lembutkannya itu jelas nggak boleh. Tapi terkadang ada seorang wanita yang dia nggak ada niat untuk melembutkan sama sekali, subhanallah. Tapi mungkin memang suaranya subhanallah, ya seorang wanita namanya fitnah kan. Bisa memberikan fitnah bagi orang lain, terutama laki-laki dan lain sebagainya. Maka yang lebih aman, wallah alam bissawab, maka yang lebih aman jangan pakai suara aslinya. Kalau tadi berarti hilang tadi, pakai suara tadi messenger tadi itu Hilang tadi Ustaz. bisa hilang, insyaallah kalau seperti itu insyaallah aman, wallah alam bissawab. Allah yubarik fiik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua Ustaz dari Ade Irawan. Assalamualaikum Ustaz, ingin sekali menjadi penuntut ilmu sejati tetapi masih cinta dunia dan rasa khawatir terhadap harta. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, bukan antum aja cinta dunia, Anda juga cinta dunia. Semua juga cinta. Bang Zul cinta dunia, Bang Zul. Ustaz, jangan ditanya dong Ustaz, malu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Imran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dijadikan indah, telah dihiasi kepada manusia itu hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Dari cinta kepada wanita, anak-anak, harta benda, emas dan perak, sawah dan ladang, kuda pilihan dan sebagainya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi kalau ditanya ada apakah tercela cinta dunia? Jawabannya nggak tercela karena manusia fitrahnya cinta kepada dunia. Jadi fitrah manusia itu cinta kepada dunia, muyulnya kecenderungannya kepada dunia. Di sini pentingnya ketika seseorang mengingat kematian, mengingat alam akhirat. Untuk apa? Mengimbangi. Kenapa? Karena pada asalnya hati kita ini sudah condong ke dunia, sudah cinta ke dunia. Kalau kita tidak imbangi dengan mengingat kematian, mengingat alam akhirat, mengingat tentang surga, neraka dan lain sebagainya, ya pasti lebih jauh kepada cinta dunia daripada akhirat kan gitu. Yang tercela adalah ketika seseorang mencintai dunianya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, Allah katakan. Mereka mencintai harta mereka, di antara dunia kan harta mereka dengan cinta yang luar biasa sangatnya. Nah, ini yang tercela. Ini yang berbahaya kata para ulama. Ketika seseorang mencintai dunia berlebihan. Ketika seseorang mencintai dunianya, ternyata apa? Melebihi cintanya kepada negeri akhirat. Ini bahaya. Ini bisa menjauhkan dirinya dari jalan Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Nah, ini pentingnya. Bagaimana caranya? Dua jawabannya secara singkat ya. Karena dua jawaban singkat ini sebenarnya panjang lebar. Apa itu? Yang pertama, mengetahui tentang hakikat dunia. Hakikatud dunia. Mengetahui tentang hakikat dunia itu seperti apa sih? Dunia ini sebentar, dunia ini fana, dunia ini ternyata permainan, dunia ini ternyata perhiasan, dunia ini ternyata enggak lama, dunia ini ternyata penjara bagi seorang mukmin. Mengetahui hakikat dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul SAW sebutkan dalam As-Sunnah. Ini yang pertama. Mengetahui hakikat dunia yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Ketika orang sudah mengetahui hakikat dunia, maka yang kedua, apa itu? Bersikap yang benar kepada dunia. Ketika orang sudah tahu hakikat dunia, maka sikapnya akan benar kepada dunia. Nah, sikapnya seperti apa? Yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara contoh apa? Jadilah engkau kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadilah engkau di dunia seperti apa? Orang asing atau perantau, kan gitu. Di antara pula sikap yang benar kepada dunia, jangan berebut dengan dunia. Di antara pula sikap yang benar kepada dunia, zuhud kepada dunia. Di antara pula sikap yang benar kepada dunia, jangan buang-buang waktu di dunia. Di antara pula
sikap yang benar kepada dunia, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, ambisi terbesar, jangan. Tapi jadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, ambisi terbesar kita, niat utama kita dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita camkan, subhanallah. Nah, ketika orang sudah cinta kepada dunia, naudzubillah ya Allah, naudzubillah min dzalik, akan berbagai macam keburukan yang ternyata dia sadar ataupun dia tidak sadar akan Allah berikan fitnah ujian kepadanya ketika dia cinta kepada dunia berlebihan ya. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Ustaz, selanjutnya izin membacakan lagi pertanyaan tertulis Ustaz karena belum ada pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, Ana tenaga kesehatan. Bagaimana hukumnya kalau saat bekerja mengerjakan pasien, Ana sambil mendengarkan kajian karena menghindari musik-musik yang ada di tempat kerja. Apakah termasuk melanggar adab mengkaji ilmu? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ada dua hal, ikhwan. Yang pertama, orang yang benar-benar duduk dengan niat untuk menuntut ilmu. Yang pertama nih. Makanya kalau yang seperti ini, tunaikan hak-hak dalam apa? Dalam menuntut ilmu, di antara dalam majelis ilmu kan gitu, beradab dan lain sebagainya. Jangan kemudian sambil makan atau sambil tiduran dan lain sebagainya. Ini memang benar-benar untuk menuntut ilmu. Yang kedua, mengisi waktu. Nah, yang kedua nih. Mengisi apa? Mengisi waktu daripada tadi tuh. Misal ketika macet-macetan di jalan. Kasih tahu sebelum naik. Daripada kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, kan gitu ya. Dengan orang di jalan dan lain sebagainya, maka yang paling terbaik tidak lain tidak bukan adalah tadi mengisi waktu dengan mendengarkan mungkin murotal, mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini jelas insyaallah taala tidak masalah. Sama seperti yang antum tadi, kena kesehatan daripada kemudian mendengarkan sesuatu yang nggak jelas dari musik, nyanyian, bahkan dosa dan sebagainya. Maka antum dengarkan kajian ilmu untuk apa? Mengisi waktu tersebut. Dan insyaallah taala yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan tertulis lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz tim Klub 45 dimanapun berada. Ahwan izin bertanya, bila kita menyayangi teman yang senantiasa mengingatkan, menasihati kita, ini yang bertanya Ahwat Ustadz dan temannya juga Ahwat, terus mengingatkan kepada Allah hingga kami terlihat sangat dekat satu sama lain, dan hal tersebut menimbulkan prasangka orang yang melihat kedekatan kami bahwa kita cenderung berlebihan, gulu, dan bahkan taklid dalam menyayangi dan mengikuti apapun yang disampaikan oleh teman kami. Padahal yang diikuti pun adalah hal-hal yang bermanfaat yang memang Allah dan Rasulnya sampaikan, bukan hal-hal yang menyimpang. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Iya, fiik barakallah. Iya. Nah, kalau itu memang benar-benar masih sesuai batas kewajaran kan gitu. Karena Ana menjawab sesuai dengan pertanyaan ini ya, karena Ana nggak tahu secara realnya ya, subhanallah. Karena itu memang sesuai dengan batas kewajaran sehingga orang-orang lain tidak yang melihatnya sebenarnya tidak menjadi fitnah kan gitu, subhanallah sebagainya. Maka nggak usah dihiraukan sudah. Kalau memang benar-benar di dalamnya jangan untuk benar-benar untuk apa? Mengambil ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang seperti ini nggak ada masalah, silakan masya Allah. Kalau memang di dalamnya intinya persahabatan antuma berdua, yaitu dua akhwat tersebut, masya Allah, selalu di atas ilmu, saling menasihati satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Qala Allah, qala Rasul. Nah, makanya seperti ini, masya Allah sangat luar biasa bagus nih. Bahkan dibutuhkan kita untuk mempunyai teman seperti ini, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dan sebagainya. Di antara teman hidup kita, suami dengan istri, untuk satu dengan yang lain bahu membahu untuk ke jalan Allah tabaraka wa taala. Maka jangan hiraukan sudah yang seperti itu. Kalau memang intinya kalau itu suatu kebenaran, suatu diridhai oleh Allah dan Rasulnya, jalankan bismillah, tutup kuping kita. Allah alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, masih pertanyaan tertulis Ustaz. Banyak sekali pertanyaan tertulisnya nih. Bentar ya. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apa saja kiat-kiat dalam menjaga niat ketika menuntut ilmu, dan bagaimana menjaga iman agar tidak mudah futur? Jazakumullah khairan.
Masya Allah, ini kajian 2 jam lagi nih Bang, dua-duanya nih. Kan main Ustaz, diringkas saya kali gitu Ustaz. Panjang sekali tuh. Ini pertemuan 1 sampai 19 kayaknya Ustaz. Masya Allah. Ya Yang teman-teman. pertama, menjaga niat, betul ya? Niat agar ikhlas dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ketika kita ilmu syar'i, ikhwan, dan juga beramal saleh, melakukan amal ketaatan, memang yang paling terpenting adalah selalu menjaga niat kita. Karena kita tahu bersama, syaitan tidak akan pernah rela, nggak akan pernah ridha ketika hamba Allah tabaraka wa taala ini meluruskan, mengikhlaskan niatnya kepada Allah azza wa jalla ketika dia menuntut ilmu, ketika dia beramal saleh, beribadah. Maka kita harus terus bertarung dengan syaitan untuk selalu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah azza wa jalla di antara dalam menuntut ilmu. Apa saja kiat-kiatnya? Secara ringkas, yang pertama selalu tajdidun niyah, selalu memperbaharui niat sebelum kita beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Tajdidun niyah, selalu memperbaharui niat kita nih sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Jadi contoh, sebelum ikut Clubhouse ini nih, tata dulu niat kita. Saya ngikut Clubhouse ini, niat saya apa? Buat ngisi waktu luang doang? Buat seru-seruan doang? Atau buat apa? Nuntut ilmu beneran atau kenapa? Kan gitu subhanallah. Niat manusia banyak. Kan gitu. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah dia mentajdid niatnya, memperbaharui niatnya, yang kedua kata para ulama adalah Astagfirullahaladzim. Mengingat tentang tiba-tiba hilang subhanallah. Naam. Mengetahui atau mengingat tentang su'ul khatimah, ini yang kedua. Jadi orang-orang yang terus-menerus di dalam riaknya, ketidakikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, ditakutkan Allah azza wa jalla akan wafatkan dirinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia takut akan su'ul khatimah yang kedua nih. Ketika kita dalam menuntut ilmu, dalam amal soleh, ternyata karena orang lain, hati-hati, bisa jadi ketika kita melakukan seperti itu, Allah cabut nyawa kita seperti apa tuh? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, takut akan su'ul khatimah. Yang ketiga, melupakan. Nah, melupakan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Sudah, jangan diingat-ingat sudah. Melupakan dan tidak mengingat-ingat kembali amal soleh yang sudah kita kerjakan. Niatnya supaya apa? Yang pertama, supaya tidak timbul ujub dalam hati kita. Supaya tidak timbul ujub, bangga, dan lain sebagainya dalam hati kita. Yang kedua, supaya tidak ngungkit-ngungkit amal soleh kita. Jadi supaya kita merasa dikit, amal kita masih sedikit, dan lain sebagainya itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, mengetahui bahwa manusia yang kita harapkan pujian atau sanjungan darinya, dia makhluk yang dhaif. Dia makhluk. Jadi ketika ada dalam hati kita nih, si fulan lagi lihat ente nih, dia makhluk kok. Gak bisa berikan apa-apa kepada saya kok, ngapain kemudian saya berharap sama dia, kan gitu. Nah ini penting nih, mengetahui, menyadari bahwa manusia yang kita harapkan sesuatu darinya, kita harapkan pujian, kita harapkan sanjungan, kita harapkan dunia darinya, dia manusia, makhluk yang dhaif, yang lemah. Gak bisa berikan apa-apa sama sekali kepada kita. Selanjutnya pula kata para ulama, agar selalu ikhlas, selalu berusaha untuk menyembunyikan amal saleh kita. Selalu berusaha untuk menyembunyikan apa? Amal saleh kita, dengan syarat amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Karena ada amal-amal saleh yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Kemudian selanjutnya pula kata para ulama, mengetahui tentang fawaidul ikhlas atau fadhailul ikhlas, mengetahui tentang keutamaan atau faedah yang akan didapatkan ketika seseorang ikhlas di dalam dia beribadah kepada Allah. Contohnya dalam menuntut ilmu, berbagai macam keutamaan akan dia dapatkan ketika dia ikhlas. Di antara pula berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah jadikan dirinya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam ibadah. Ini diantara kiat agar ikhlas, dan ini pula kata para ulama, kiat ketika seseorang supaya tidak futur. Kenapa? Karena keikhlasan ini sangat menentukan orang tersebut bisa futur atau tidak. Ini luar biasa nih, kan? Ketika orang selalu menjaga niatnya, menjaga keikhlasannya di dalam dia nuntut ilmu, ketika dia beramal soleh dan seterusnya, itu diantara cara dan kiat yang luar biasa agar menjaga dari iman kita jauh dari rasa futur. Nah itu tuh. Nah, di antara pula kata para ulama adalah ketika dari futur ini, cari teman-teman, cari guru-guru yang bisa mungkin memberikan nasihat kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Ketika masih belajar mereka beliau mengatakan apa, ketika hatiku sempit dan sebagainya, aku datang kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika aku sampai ke rumahnya, aku lihat wajahnya aja hilang gundah gulanaku tuh, hilang. Apalagi ketika beliau menasihati diri kami dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, seakan-akan hati kami terbang ke atas langit luar biasa. Itu kan berarti nikmatnya ketika kita dekat dengan apa? Para guru, dengan teman-teman yang saleh dan salehah, itu kenikmatan besar insyaallah. Di antara pula kata para ulama agar kita tidak futur selalu apa? Mengingat kematian dan alam akhirat. Makanya kajian-kajian raqaiq, kajian-kajian tentang melembutkan hati itu penting selalu kita dengarkan, ikhwan. Buku-buku tentang raqaiq adalah buku-buku yang sering harus kita baca agar kita melembutkan hati kita, ikhwan. Dan seterusnya, wallah alam, masih banyak insyaallah taala kiat-kiat dari futur. Allah azza wajalla jauhkan diri kita dari berbagai macam futur, wallah alam. Naam, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mencintai ilmu tidak lain tidak bukan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kejujuran ketika dia dalam menuntut ilmu ini akan menimbulkan rasa cinta dan rindu akan ilmu tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi mengatakan kelezatan ilmu bisa diraih dengan 3 hal tadi, seperti yang saya tanyakan tadi. Itu apa? Badlul wus'i wal juhdi, yang pertama, mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu. Itu harus pengorbanan di situ berarti. Yang kedua, as-sidqu, harus ada kejujuran, sidqu fit talab. Harus ada kejujuran dalam apa? Mencarinya, dalam menuntut ilmu tersebut. Yang ketiga adalah ikhlas wa salihan niyah. Yang ketiga adalah ikhlas dan benarnya niat dalam menuntut ilmu tersebut. Dan 3 perkara ini kata Syekh Shalih Al-Suhaimi, ada kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, tidak akan sempurna kecuali dengan menyingkirkan segala sesuatu yang menyibukkan hatinya dari menuntut ilmu. Dan ketika seseorang sudah Allah berikan kenikmatan ilmu, kelezatan ilmu, ikhwan, ini melebihi dari kelezatan kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya, yang mungkin manusia banyak berhayal untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan jabatan tersebut. Betul ya? Subhanallah. Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan perumpamaan. Saya ingat, subhanallah. Orang yang sangat mencintai ilmu, ketika dia membeli 1 jilid kitab seharga 10.000 real, nih kata beliau nih, 10.000 real itu berarti berapa juta tuh? 35 juta lebih. Ya, 35 jutaan sih. Ketika ada seorang membeli 1 jilid kitab seharga 10.000 real itu, dan ada orang yang membeli jam tangan yang bagus dengan harga yang sama. Perhatikan nih, 2 hal yang berbeda, betul ya? 1 kitab 10.000 real, yang 1 jam tangan, harganya sama. Maka pecinta ilmu akan lebih memilih untuk membeli kitabnya. Betul ya? Lebih memilih untuk beli kitab itu, saya yakin, subhanallah. Karena ilmu lebih berhak untuk dibeli, jelas. Walaupun harga dengan harga yang mahal sekalipun. Adapun hiasan tadi berupa jam yang mungkin mahal dan lain sebagainya, itu bukan prioritas maksudnya bagi seorang penuntut ilmu. Bukan apa? Prioritas bagi seorang menuntut ilmu, dan menjadi prioritas bagi kebanyakan hati manusia tidak lain tidak bukan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menyukainya. Ini kenikmatan besar, Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada hati kita cinta kepada ilmu, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kepada kita lezatnya ilmu agama ini, ikhwan, dan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mendapatkan manisnya iman, manisnya agama ini, ikhwan. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.